hamdan katsira. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu basyiran wa nadhira wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi at-tayyibin. Amma ba'du. Hadratul kiram, para alim ulama, segenap para dewan juri yang dimuliakan Allah, dan para da'i-da'iyah kita beserta para pembimbingnya yang menawan lagi terhormat, dan tak lupa para penonton yang ada di sini maupun pemirsa yang ada di TV. Sahabat-sahabat da'i sekalian, ada sebuah ungkapan yang menyatakan bahwa al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu ialah tempatnya salah dan lupa. Dari ungkapan tersebut bisa kita simpulkan bahwa yang namanya manusia itu tidak luput dari yang namanya salah dan dosa, walaupun itu orang baik. Sebagian orang menyangka bahwa orang yang baik itu ialah orang yang tanpa dosa. Namun, yang dinamakan orang baik ialah orang yang ketika melakukan kesalahan dan dosa, ia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu bani Adam khata' wa khairul khatta'in at-tawwabun, rawahu Tirmidzi. Setiap manusia itu pernah berbuat salah. Sebaik-baiknya orang yang berbuat salah ialah orang yang mau bertaubat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sahabat da'i sekalian, pasti punya teman, sahabat, keluarga, saudara, kalau enggak tetangga, yang kalau disuruh bertaubat jawabannya gini. Halah, engkau ae pas wis tuwek. Iya kalau umurnya sampai tua. Kalau enggak, gimana urusan akhiratnya nanti? Ingatlah sahabat da'i sekalian, Allah memiliki sifat at-tawwab yang artinya maha penerima taubat bagi siapa saja yang bertaubat kepadanya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man taba, taballahu alaihi." Barang siapa yang bertaubat, maka Allah akan menerima taubatnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, taubat yang diterima Allah bukanlah sembarangan taubat, melainkan taubat yang diterima Allah ialah taubatan nasuha. Sebagaimana firman-Nya yang tercantum pada Quran surat At-Tahrim ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu bertaubatlah kalian ilallahi kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat yang semurni-murninya. Para hadirin sekalian tahu, taubat seperti apakah yang disebut taubatan nasuha? Bila yang sudah tahu, alhamdulillah. Dan bagi yang belum tahu, saya kasih tahu nih. Taubat itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, yakni taubat atas kesalahan-kesalahan kita terhadap Allah. Dan yang kedua, taubat atas kesalahan-kesalahan kita terhadap sesama manusia. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ada yang tahu bagaimanakah tata caranya bertaubat kepada Allah? Yap, sahih. Caranya yang pertama, kita harus menyesal. An-nadim, menyesal. Di sini bukan menyesal yang bersifat sementara, namun di sini ialah menyesal yang bersifat abadi sampai mati. Siang ini bertaubat, nanti habis buka maksiat, nanti habis sahur taubat lagi, pas pagi besok maksiat lagi. Bukan seperti itu yang dimaksud an-nadim di sini. Dan yang kedua, yakni berjanji kepada Allah bahwa kita tidak akan bermaksiat lagi dan melakukan perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Berjanji di sini bukan sekedar janji, tapi juga harus ditepati. Karena jika tidak ditepati, maka kita akan termasuk golongan orang munafik.
Demikianlah tata cara bertaubat kepada Allah. Lantas, bagaimanakah tata cara bertaubat kepada sesama manusia? Yap, Anda sahih lagi. Caranya sama seperti taubat kepada Allah, namun ditambah satu syarat, yaitu meminta maaf pada yang bersangkutan dan mengembalikan haknya jika kita pernah mengambil haknya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, saya itu mondok di pesantren. Pada suatu ketika, saya itu mendapatkan suatu amalan yang jika diamalkan, jarak antara kita dengan surga tidak ada kecuali kematian. Para hadirin tahu apa itu amalannya? Amalannya itu ialah, monggo bareng-bareng nggih, kula riyen mungkin jenengan ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Demikian yang bisa saya ucapkan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim wallahu a'lam bissawab. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilakan untuk Dewan Juri untuk memberikan komentar setelah penilaiannya. Untuk juri pertama kami persilahkan. Ya, terima kasih Mas Rama dan Mbak Jari Safira. Assalamualaikum, penampilan Ananda Mas Kemas. Waalaikumsalam. Ya, penampilan nomor 4, tampil pertama. Menampilkan sebuah potongan ayat dari surah At-Tahrim ya. Ya. Ayat sudah dibaca dengan lancar dan fasih. Kemudian ada koreksi sedikit ya. Ada koreksi. Ketika membawakan sebuah ayat itu disarankan, dianjurkan pakai membaca ta'awud. Tadi langsung pakai basmalah, boleh-boleh saja, tapi lebih sempurnanya pakai ta'awud. Tadi tidak pakai ya, langsung basmalah ya. Kemudian diakhiri tanpa menggunakan al-ayah karena tidak penuh ayatnya. Nah, sebaiknya diakhiri dengan setelah taubatan nasuha al-ayah baru diterangkan ya. Kayaknya lebih nyaman di penampilan sebelumnya. Dari nadanya sudah cukup lumayan tinggi, ada jawab. Kemudian iramanya kalau tidak salah tadi itu basmalah nahwan, kemudian pas ayatnya tidak nyambung, ada fales sehingga kayak ragu gitu, betul ya? Sehingga ngeleyor, jelas sekali itu ya. Ini mungkin tampil pertama grogi mungkin atau kurang persiapan. Mungkin sebenarnya kan materinya hampir sama dengan yang sebelumnya. Kan tapi ya itu tadi, ya namanya orang berbicara, orang pidato, orang ngaji mesti ada keseleonya ya. Itu. Barangkali itu mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk Ananda dan bisa masuk di babak berikutnya. Sukses untuk Ananda. Terima kasih. Terima kasih kembali untuk juri yang pertama atas komentarnya. Berapakah nilai yang akan diberikan? 29,5. 29,5 betul juri? Betul. Baik, 29,5. Terima kasih untuk juri pertama dan dilanjut untuk juri kedua. Kami persilahkan. Terima kasih adik peserta nomor 54. Ya. Ada beberapa hal adik, tampilnya sudah bagus, sudah sangat berani. Hanya adik perlu untuk customnya atau seragamnya. Itu apabila pecinya seperti itu, bajunya dipanjangkan dikit. Paling enggak seperti Mas Rama itu. Mas Rama itu juga kurang panjang ya. Oh, yang panjang Mbak Oci.
Jadi agak panjang, terus syukur-syukur di samping ada beleannya. Belean itu apa bahasa Indonesia? Ada sigaran atau lingkaran begitu ya. Ini karena performnya kalau pecinya seperti itu semi jubah deh ya, semi jubah. Jadi kayak Wali Songo itu loh deh, nah, potong. Tapi modelnya model Pakistan. Ya. Kemudian yang kedua adik tadi ada sedikit salah dalam bahasa. Kalau sudah hadirin itu cukup hadirin, hadirat tanpa ada para. Para hadirin sekalian, nah, sudah para hadirin ditambahi sekalian. Kemudian memotong suku kata untuk mengajak audien menjawab. Ini paling tidak adik harus 2 suku kata adik, jangan hanya 1 suku kata. Karena itu bisa menimbulkan kesalahan dalam jawaban. Sebagai contoh misalnya, pencuri itu dikejar lari ke titik-titik. Ada yang ke kebun, ada yang ke sawah. Tapi ternyata yang dimaksudkan ketakutan. Ada yang ekstrim kemarin itu, adik dari kelas berapa itu? Kelas 2 MI. Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madiun gitu jawabnya. Nah itu, jadi ke anak-anak itu dilangsungkan minimal itu adalah 2 suku kata. Adik tadi ada sholawat atau Sayyidul Istighfar yang belum selesai tapi sudah bel. Nah, oleh karena itu apabila adik nanti suatu saat masuk babak kedua agak ke tengah sedikit, langsung saja mari kita membaca Sayyidul Istighfar dengan cara dinyanyikan. Allahumma anta rabbi, gitu ya, kan nanti lebih nyaman. Tidak usah ditalkin begitu. Terima kasih, mudah-mudahan nanti bisa masuk babak yang berikutnya. Terima kasih untuk juri yang kedua atas komentarnya. Berapakah nilai yang akan diberikan? 25,5. Terima kasih untuk juri kedua. Lanjut untuk juri ketiga. Terima kasih Nanda Kemas, nomor urut 54, judulnya Samar. Tapi toh demikian kami bisa menangkap intinya adalah taubatan nasuha. Nah di situ tadi perlu dikembangkan isinya. Tadi dikatakan setiap bertobat itu diterima oleh Allah. Itu ada hadis sampai yugorgir. Jadi bila mana yugorgir sudah sekarat, itu meskipun tobat itu tidak akan diampuni. Contohnya Fir'aun. Fir'aun itu waktu tenggelam, waktu akan meninggal dia bertobat, tapi sudah ditolak karena sudah yugorgir itu ya. Jadi itu apa maksudnya dikembangkan. Jadi meskipun tobat itu diterima oleh Allah, tapi segeralah bertobat, janganlah menunggu kalau kita sekarat. Itu ya, nanti kalau bisa dikembangkan itu. Dalilnya ada dan itu sudah sesuai betul. Nah di situ tadi kesalahan kepada Allah dan kepada sama itu termasuk macam kesalahan ya. Jadi kesalahan kepada Allah itu berakibat cara tobatannya berbeda. Jadi menyesal kenapa berbuat salah. Yang kedua berjanji untuk tidak mengulangi. Yang ketiga ada 3. Yaitu beribadah atau menjalankan sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Syaratnya 3 itu ya. Jadi merasa menyesal kenapa berbuat dosa, berjanji untuk tidak mengulangi, terus diikuti dengan perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Ada 3. Adapun kalau kepada sesama ditambah harus mendapat maaf dari orang yang dilukai itu ya, gitu ya. Jadi situ ada macam kesalahan. Kalau tingkat kesalahan itu memang beda. Tingkat kesalahan itu di situ bila mana tobatnya itu dengan penuh kesadaran, ya sudahlah saya salah sadar. Tapi ada juga yang tobatnya terpaksa. Bertobat tapi gremeng, itu menggerutu saja. Itu namanya dia bertobat itu apa namanya? Kurang ikhlas. Ada yang bertobat ya sing ngapuronen aku wis ngapuronen. Nah, gitu kan cing grundel lah. Kesalahan dengan sesama ngono ora gelem ngapura ya ngapuran itu masih grendel
Tetapi kalau nggak grundel, ya sudah memang salah, maafkan saya. Itu bagus. Tapi kita kadang-kadang menjumpai ngono, lah itu namanya masih grundel ya. Itu jadi ini bisa dikembangkan ya. Jadi tadi kritikan kami, jadi Zuhur-Gir itu dimasukkan. Yang kedua itu ada 3 macam taubatan nasuha kalau kepada Allah, yaitu tadi sudah disebutkan menyesal, berjanji dan diikuti dengan perbuatan yang diridhoi Allah. Kalau kepada sama manusia ditambah mendapat ikhlasnya jadi manusia, termasuk macam kesalahan dan tingkatan tobat itu, tingkatan ketobatan itu bisa dikembangkan. Mudah-mudahan ini nanti kalau bisa masuk ke babak selanjutnya untuk apa namanya dalilnya pas, yaitu tinggal dikembangkan saja, tinggal kembangkan. Nanti kalau bisa masuk babak selanjutnya silakan itu diperbaiki lagi. Terima kasih. Terima kasih kembali untuk juri yang ketiga atas komentarnya. Berapakah nilai yang akan diberikan? 30,5. Terima kasih untuk juri ketiga. Dan juga terima kasih Ananda bisa kembali ke tempat.